Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Alkitab. Dan topik hari ini adalah sikap Tuhan Yesus terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Untuk itu mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan yang indah saat ini. Kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu yang terdapat dalam Alkitab. Karena itu Tuhan, jamahlah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami bahwa Alkitab yang ada di tangan kami ini bukan buku biasa, melainkan firman-Mu yang berkuasa, yang hidup, yang abadi dan yang kekal. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, belum lama ini saya berkunjung ke rumah teman. Di sana ia memperlihatkan kepada saya sebuah buku yang berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Kemudian saya membaca pengantar dari buku itu. Setelah saya membaca pengantarnya, teman saya menanyakan, bagaimana sikap saya terhadap pengantar dari buku itu. Lalu saya mengatakan kepada teman ini, saya bilang begini, tunjukkan kepada saya fakta lain yang menulis secara rinci sejarah penciptaan alam semesta ini selain Alkitab. Tunjukkan kepada saya cerita-cerita yang ditulis dalam buku ini, bahwa cerita ini adalah cerita kebenaran, bukan hasil rekayasa atau kumpulan dongeng-dongeng yang ditambahkan di sana-sini. Dan teman saya ini agak sulit untuk memenuhi permintaan saya itu. Saudara-saudara, sebenarnya ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak orang di luar sana yang meragukan bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman dari Tuhan. Itulah sebabnya kita sengaja mengkhususkan diri untuk membahas hal ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya anjurkan supaya saudara dapat melihat kembali video yang pertama tentang Alkitab di dalam channel ini. Pada bagian pertama, saya sudah bahas panjang lebar tentang Alkitab sebagai wahyu dan inspirasi dari Allah. Dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang kelima. Ini adalah pembahasan yang kelima tentang Alkitab dengan topik sikap Tuhan Yesus terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Mengapa kita perlu membahas hal ini? Karena begini Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus saja berani mengutip apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama, itu membuktikan bahwa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama adalah kebenaran. Sebab tidak mungkin Tuhan Yesus melakukan hal yang ceroboh, hal yang tidak masuk akal. Karena kita tahu karakter dan integritas Tuhan Yesus selama ia hidup di bumi ini. Tidak pernah ia melakukan kepalsuan atau merekayasa suatu peristiwa dan keadaan. Inilah yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus percaya bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Allah. Dan pada saat ini, kita akan membahas hal ini secara lebih mendalam. Bagaimana sikap Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara memandang Alkitab sebagai otoritas sejati? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah? Atau Anda justru menganggapnya Alkitab hanyalah buku bagus, seperti buku-buku lain yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari, atau hanya semacam pengajaran moral yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, ada jutaan orang yang percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah. Ada jutaan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupnya dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Tetapi sayangnya, jutaan orang pula yang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Alkitab sebagai firman Allah. Bahkan tidak berlebihan jika saya mengatakan hanya sedikit yang mengetahui atau yang dapat menyebutkan nama dari keempat Injil di dalam Alkitab itu sendiri. Itulah keadaan yang memprihatinkan, karena ternyata masih banyak orang Kristen yang belum memahami secara menyeluruh tentang kitab sucinya yang menjadi panduan hidupnya di dalam dunia ini. Karena itulah, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak saudara-saudara untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Alkitab sebagai firman Allah yang harus dipercayai dan diimani. Dan saat ini kita akan membahas topik sikap Tuhan Yesus terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Saudara-saudara,
kita sudah ketahui bersama bahwa perdebatan mengenai Alkitab terus bermunculan di sana-sini. Tentu saja alasan-alasan yang mereka ajukan sulit untuk diterima. Karena sebagian besar dari alasan yang mereka ajukan itu berangkat dari ketidakpercayaan mereka terhadap pesan utama yang disampaikan oleh Alkitab. Dan sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga perlu memahami dan kita harus tahu bahwa pesan utama dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu adalah tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini dari hukuman kekal. Respon Tuhan Yesus terhadap Alkitab yang menubuatkan dirinya yang akan datang ke dalam dunia ini. Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 24. Di situ ditulis tentang Tuhan Yesus yang memperlihatkan dirinya bahwa ia hidup setelah kematiannya. Tuhan Yesus berkata begini, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat." Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Torah, dalam Nebiim, dan dalam Ketubim, orang-orang yang mendengarnya pada saat itu merasa heran dan tidak mengerti pernyataan itu. Kemudian Tuhan membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti maksud dari kitab suci itu. Itu yang ditulis dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Jadi sikap dan kesaksian dari Tuhan Yesus terhadap firman Allah dalam Perjanjian Lama memberikan penegasan kepada kita yang memandang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, khususnya orang-orang Yahudi Ortodoks, mereka adalah kelompok masyarakat yang sangat menghargai kitab suci Perjanjian Lama. Salah satu bentuk penghargaan orang-orang Yahudi Ortodoks terhadap iman mereka dapat kita lihat ketika mereka memugar kubur Raja Daud dan membangun sinagog di situ, yaitu tempat beribadah. Itu membuktikan bahwa mereka sangat menghargai tokoh-tokoh yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama atau tokoh-tokoh terkenal yang ada di sana. Tempat itu kemudian menjadi tempat peziarah orang-orang Kristen saat ini. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan mereka terhadap firman Allah, setelah mereka membaca Torah atau Taurat, mereka mencium gulungan itu. Karena pada waktu itu, kitab suci masih dalam bentuk gulungan, belum berbentuk seperti yang kita pegang saat ini. Lalu mereka mencium jumbai gulungannya. Lalu mereka juga mencium pembungkus dari gulungan itu. Dan setelah itu mereka akan meletakkannya dengan sangat hati-hati di tempat yang telah ditentukan. Jadi orang-orang Yahudi dan para rabi pada waktu itu sangat menghormati kitab Perjanjian Lama. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Ia menunjukkan sikap yang sama. Ia menghormati kitab suci Perjanjian Lama, baik kata demi kata. Saudara-saudara, orang-orang yang telah mengenal saya, mereka tahu bahwa saya termasuk orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan berpandangan bahwa firman Allah tidak mungkin salah dan gagal. Beberapa orang yang setuju dengan saya pasti akan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, karena mereka telah mendengar pengajaran yang benar dan akan dengan sangat mudah bagi mereka untuk menghormati dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Saudara-saudara, pada suatu masa, kekristenan seperti yang diekspresikan oleh para teolog liberal pernah terperosok begitu dalam ke sikap skeptisisme berhubungan dengan infallibility dan inspirasi firman Allah. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah sikap Tuhan Yesus dalam memandang kitab suci Perjanjian Lama. Tuhan Yesus sangat menghargai kitab suci Perjanjian Lama. Para teolog liberal pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa hanyalah tokoh mitologi belaka. Mereka, yaitu Adam dan Hawa, tidak pernah benar-benar ada. Itu tokoh fiksi. Itu pandangan daripada teolog liberal.
Mereka tidak percaya bahwa Taman Eden itu benar-benar ada. Kebanyakan dari mereka lebih tertarik dengan teori dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah orang hutan, manusia kera, atau monyet. Berbeda dengan pandangan ini, Tuhan Yesus, sebagaimana disebutkan dalam Matius pasal 19, ini yang menjadi dasar dari rumah tangga Kristen, mengatakan bahwa Allah telah menjadikan satu laki-laki dan satu perempuan, Adam untuk Hawa dan Hawa untuk Adam, dan bahwa Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, daging dari dagingnya, dan tulang dari tulangnya. Itulah sikap Tuhan Yesus terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Contoh yang lain lagi, para teolog liberal mengatakan bahwa kitab ulangan yang terdapat dalam kitab Musa atau yang dianggap sebagai kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah palsu. Menurut mereka, kitab ini ditulis untuk orang Yahudi pada zaman Raja Yosia, 1000 tahun setelah Musa meninggal. Tetapi anehnya, Tuhan Yesus justru mengutip kitab Ulangan lebih banyak dari kitab-kitab lain di dalam Alkitab dan mengatakan bahwa itulah tulisan Musa. Saudara-saudara, contoh yang lain lagi, para teolog liberal tidak percaya akan keautentikan dari kitab Daniel. Menurut mereka, ini adalah dokumen palsu dan tidak ditulis seperti yang diakui bahwa ditulis pada tahun 600 sebelum Masehi. Menurut mereka, sebenarnya kitab ini ditulis pada tahun 165 sebelum Masehi. Dan semua nubuatan dalam kitab Daniel lebih berhubungan dengan sejarah semata-mata, walaupun kitab itu adalah kitab nubuatan. Jadi para teolog liberal mengatakan bahwa kitab Daniel adalah dokumen palsu atau dokumen gadungan. Tetapi anehnya, Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 berbicara tentang Daniel sebagai seorang nabi besar yang menyampaikan apa yang Allah nyatakan tentang kesudahan zaman yang akan datang. Contoh yang lain lagi, para teolog liberal mengejek dan menertawakan cerita bahwa Yunus pernah ditelan oleh ikan besar. Bagi mereka ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Saudara-saudara, jika kita membaca tulisan-tulisan mereka, tentu saja dapat merusak pikiran dan keyakinan, khususnya bagi mereka yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup dan yang masih lemah imannya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 12, mendasarkan fakta kebangkitannya seperti keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Kalau cerita tentang Yunus itu adalah fiksi, tidak mungkin Tuhan Yesus mendasarkan fakta kebangkitannya dari cerita tentang Nabi Yunus ini. Memang sulit bagi mereka untuk mempercayai hal itu. Seperti kita pun tidak dapat memahami bagaimana Tuhan dapat menciptakan ikan yang sangat besar seperti itu sehingga dapat menelan seorang manusia. Tetapi jika kita dapat memahami bagaimana Allah dapat menciptakan manusia, maka tentu akan dengan sangat mudah juga kita mempercayai bahwa Allah dapat menciptakan ikan besar. Dan akan lebih mudah lagi bagi kita bagaimana Tuhan mempertemukan mereka, sehingga ketika Yunus dibuang ke dalam laut, pada saat yang sama seekor ikan besar langsung melahapnya. Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, mujizat Allah yang luar biasa itu adalah hal yang biasa. Ketika kita melihat penyataan alam semesta ini, kita akan melihat buah pikiran yang sama, bahwa Allah menandai namanya pada setiap unsur alam semesta sebagai karya ciptaannya. Karena alam semesta ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya, dan Allah lah yang menciptakannya. Allah melakukan mujizat, Allah melakukan hal-hal yang supranatural, Allah melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia yang terbatas. Kita tidak dapat mengerti semua hal ini. Kita hanya mampu mengobservasinya dan merasa heran dan takjub
akan kuasa Allah yang sedemikian hebat itu. Jika Anda adalah orang Kristen, maka hal yang bisa kita lakukan adalah tunduk di hadirat Pencipta, bersyukur, dan memuji serta memuliakan namanya. Sekarang kita lihat lagi sikap Tuhan Yesus terhadap firman Allah ketika ia berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, maksudnya satu titik, tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 18. Saudara-saudara, langit dan bumi mungkin saja bisa lenyap, namun firman Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Inilah salah satu alasan mengapa saya sangat menyukai ayat yang satu ini, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 8 yang mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yang berikut, sikap Tuhan Yesus terhadap kitab suci perjanjian lama. Tuhan Yesus berkhotbah dari kitab suci perjanjian lama. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ia menggunakan isi kitab suci perjanjian lama. Ketika ia memulai pelayanan mesianiknya di daerah Nazaret, tempat di mana ia tumbuh dan besar, ia pergi ke sinagog atau tempat beribadah. Di sana ia menyampaikan firman Allah. Itu yang dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara, pikirkan ini. Apakah kita tidak senang seandainya kita hidup pada zaman itu? Dan ketika kita berada di bait Allah, tiba-tiba kita mendengar bahwa yang menjadi pengkhotbah pada hari itu adalah Tuhan Yesus dari Nazaret. Suasananya mungkin seperti ini. Para pemimpin ibadah memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan sesuatu. Lalu Tuhan Yesus melangkah ke mimbar dan membuka gulungan kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ketika Tuhan Yesus mengkhotbahkan dan menguraikan ayat ini, saya yakin orang-orang yang ada dalam ruangan itu akan mengangguk-anggukkan kepala, merasa kagum dan puas akan pernyataan itu. Meskipun sebagian orang mungkin juga akan meragukan kebenaran dari pernyataan Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, ia membuat aplikasi dari khotbah itu tentang bagaimana Allah menyembuhkan para tawanan yang hatinya terluka. Ia berbicara tentang kasih karunia Tuhan untuk seluruh dunia. Di satu kesempatan, ia memberikan ilustrasi yang terjadi pada zaman Elia tentang bencana kelaparan yang sangat mengerikan. Ketika itu, Allah mengutus Elia ke Sarfat kepada seorang janda yang tinggal di daerah Sidon, seorang penyembah berhala. Pada kesempatan lain lagi, Tuhan Yesus kembali memberikan ilustrasi. Ini yang terjadi pada zaman Elisa. Ada seorang yang bernama Naaman, orang Syria, penyembah berhala. Ia mengalami sakit kusta dan disembuhkan secara ajaib setelah ia mencelupkan diri ke dalam air. Jadi kutipan-kutipan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, ia mengutip firman Allah yang terdapat dalam kitab perjanjian lama. Saudara-saudara, kita lihat lagi dalam Matius pasal 12 ayat 42. Di sana diceritakan Tuhan Yesus berbicara tentang Ratu Seba yang datang untuk melihat hikmat Salomo. Dicatatnya seperti ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kemudian Tuhan Yesus mengaplikasikan
bahwa yang ada yang lebih besar dari Salomo adalah dia yang sedang bercakap-cakap dengan mereka pada saat itu, yaitu Yesus sendiri. Kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 3, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di sana Tuhan Yesus menggunakan kisah yang indah tentang ular yang ditinggikan di perkemahan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun pada waktu mereka keluar dari Mesir tanpa perbudakan mereka. Tuhan Yesus memberikan pengertian, apabila orang yang digigit dan sekarat melihat ular yang ditinggikan itu, maka mereka akan sembuh dan hidup kembali. Jelasnya seperti ini. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini ia menceritakan tentang peristiwa penyaliban, bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Atau kita lihat lagi, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 31 dan 49, Tuhan Yesus mengatakan, ia adalah mana, makanan dari sorga, yang diturunkan dari sorga agar kita hidup. Tuhan Yesus adalah mana itu. Orang yang percaya kepadanya mempunyai persekutuan dengan Dia dan tidak akan mati. Itulah sikap Tuhan Yesus ketika menyampaikan firman Allah. Selalu mengutip apa yang sudah tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara, secara terus-menerus Tuhan Yesus menggunakan kitab suci Perjanjian Lama untuk memberikan peringatan dan pengajarannya. Seperti yang terdapat juga dalam Lukas pasal 10 ayat 12. Ayat ini berhubungan dengan kota Sodom dan Gomora, kota-kota di lembah Tirus dan Sidon yang dihakimi oleh Allah. Dalam Lukas pasal 17 ayat 26, Tuhan Yesus mengingatkan tentang Nuh dan penghukuman Allah pada zaman air bah. Tuhan Yesus juga mengingatkan tentang Lot, bagaimana kota-kota di lembah itu dilalap oleh api. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan, sering mengutip apa yang sudah tercatat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tuhan Yesus juga menggunakan firman Allah yang terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama sebagai senjata Dia dalam mengalahkan setan dan para pemimpin bait Allah yang sangat membenci kehadiran dari Yesus Kristus. Hal itu dapat kita lihat dalam Markus pasal 12 yang dimulai dengan kisah tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Ketika pemilik kebun anggur itu mengirim hamba-hambanya untuk mengambil uang sewa, orang-orang upahan itu justru memukuli orang-orang suruhan pemilik kebun anggur. Kemudian pemilik kebun anggur mengirim anaknya dengan harapan mereka mungkin akan menghormati anaknya. Ternyata mereka juga membunuh dan melemparkannya keluar dari kebun itu. Di sini Tuhan Yesus sengaja mengambil dari realitas kehidupan masyarakat pada saat itu dan menghubungkannya dengan misi kedatangannya sebagai penyelamat dunia. Jadi dengan demikian, sekarang menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan kesaksian kebenaran dari kitab suci Perjanjian Lama. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberi kesaksian, tetapi juga sangat menghargai kitab suci Perjanjian Lama. Dan itulah yang menjadi dasar pengajarannya untuk menyatakan kebenaran dan melawan para pengkritik firman Allah pada saat itu. Jadi kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, seorang pribadi yang mempunyai karakter mulia dengan berterus terang dan jujur mengutip pernyataan-pernyataan dalam kitab suci Perjanjian Lama, mengapa ada sebagian orang yang tidak percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama adalah firman Allah? Mengapa ada sebagian orang yang meragukan bahwa kitab suci Perjanjian Lama hanyalah kumpulan mitos-mitos yang dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Jika Alkitab Perjanjian Lama hanyalah kumpulan mitos-mitos, maka itu tidak akan berwibawa dan tidak akan bertahan sampai dengan saat ini. Tetapi fakta telah membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita pegang saat ini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Ia akan tetap ada sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Amin.